Belum, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merenungkan betapa dalamnya kerinduan hati manusia akan keselamatan dan keberuntungan? Setiap dari kita dalam perjalanan hidup ini pasti mendambakan rasa aman, damai sejahtera, dan keberhasilan. Ini bukanlah hal yang baru. Ribuan tahun yang lalu, pemazmur sudah menyuarakan kerinduan yang sama. Dalam Mazmur 118 ayat 25, ia berseru dengan sepenuh hati, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Seruan ini lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa kita sebagai manusia terbatas. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Keberhasilan sejati, kemujuran yang hakiki, tidak akan pernah kita raih tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan. Doa ini menjadi cerminan iman orang percaya yang selalu menantikan kehadiran Tuhan di tengah setiap pergumulan, tantangan, dan harapan dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan yang sejati memang hanya datang dari Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana umat Israel terus-menerus merindukan karya penyelamatan Tuhan yang penuh kuasa. Seruan pemazmur bukanlah sekadar keluhan, melainkan sebuah pernyataan iman bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan pasti akan digenapi. Dan doa ini, saudara-saudari, menemukan jawaban yang paling sempurna dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat yang datang ke dunia, membawa anugerah keselamatan, damai yang melampaui akal, harapan yang tak tergoyahkan, dan kehidupan baru yang kekal. Namun, apakah kisah keselamatan itu berhenti sampai di sana? Apakah setelah kita menerima anugerah yang luar biasa ini, kita hanya duduk diam menikmatinya? Tentu tidak. Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3 memberikan kita gambaran yang sangat jelas tentang kelanjutan karya keselamatan itu. Di tengah jemaat di Antiokhia yang sedang beribadah, Roh Kudus berbicara dengan jelas, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Perhatikan respons jemaat. Mereka tidak ragu, mereka tidak menunda. Mereka langsung berdoa, berpuasa, dan meletakkan tangan ke atas kedua rasul itu sebagai tanda dukungan penuh dan pengutusan. Dari sini kita belajar sebuah kebenaran yang fundamental. Keselamatan yang kita terima dalam Kristus bukanlah tujuan akhir untuk dinikmati sendiri. Keselamatan adalah sebuah titik awal, sebuah panggilan agung untuk diutus. Kita diselamatkan untuk menjadi saksi, untuk melanjutkan misinya, dan untuk membagikan kabar baik yang telah mengubah hidup kita kepada dunia yang masih berada dalam kegelapan. Jadi, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, kita diselamatkan bukan untuk berdiam diri dan merasa nyaman. Kita diselamatkan untuk diutus menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sama seperti Barnabas dan Saulus yang dipanggil secara khusus oleh Roh Kudus, kita semua tanpa terkecuali memiliki panggilan yang sama. Panggilan untuk membawa terang Kristus melalui setiap perkataan kita, melalui setiap tindakan kasih yang kita lakukan, melalui kesetiaan kita dalam pekerjaan dan studi, serta melalui kepedulian tulus kita kepada sesama yang membutuhkan. Keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma menjadi fondasi yang kokoh bagi kita untuk hidup dalam ketaatan dan pelayanan. Hidup kita menjadi sebuah persembahan yang hidup, di mana melalui setiap aspeknya, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita jadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur tak terhingga atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Anugerah yang tidak layak kami terima, namun Engkau berikan karena kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya menyimpan berkat keselamatan ini bagi diri kami sendiri. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup sebagai utusan-Mu di dunia ini. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia, agar semakin banyak orang mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.